Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsa'al mulku lillah. Walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidis sadat Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'aimil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keseharian, nikmat oksigen, nikmat makan dan minum, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya berkat pertolongan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Beliau juga merupakan uswatun hasanah yang menuntun kita dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang saya bacakan di atas bahwa al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan atas 4 golongan orang, atas 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'aimil ji'an, orang yang senantiasa menyedekahkan untuk bisa memberikan makanan terhadap orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu rindu. Ya, rindu itu bagaimana? Rindu selayaknya seorang anak yang berada di pesantren yang sudah hampir setengah tahun atau 1 tahun tidak pulang. Maka anak tersebut akan merindukan ayah ibunya, kakak adiknya, dan saudara-saudaranya. Begitupun surga terhadap kita. Siapa kita itu? Yaitu 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Ya. Perlu diketahui bersama bahwa kalau kita membaca komik, membaca koran, itu belum tentu mendapatkan pahala. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, itu akan mendapat pahala dan dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf Allah akan memberikan 10 kebaikan. Nabi Muhammad tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan lipat gandakan setiap hurufnya. Orang yang memiliki wirid Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran berdasarkan tajwid,
makhorijul hurufnya, ini secara mental mereka akan terjaga. Maka kalau terjaga, insya Allah dia akan istiqomah melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana orang yang hafal Al-Quran, ya perlu diketahui bahwa hamalatul Quran wa khuluquhu, orang-orang penghafal Quran itu disertai dengan akhlaknya. Maka ketika dia berusaha untuk menjaga hafalannya, sadar diri bahwa di dadarnya ada Al-Quran, maka insya Allah ini membuat dirinya untuk istiqomah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun bisa memperoleh petunjuk asalkan dia mau mengambil ibrah dan hikmah di dalamnya. Contoh nikmat keseharian, makan dan minum. Ya, bagaimana orang itu akan lemah, akan meninggal dunia ketika dia tidak makan dan minum beberapa hari. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang di luar Islam pun itu bisa mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran. Bagaimana kita ketahui bahwa ada ilmuwan dokter bedah dari Perancis yang namanya Maurice Bucaille. Pada tahun 1974, beliau diundang oleh Presiden Mesir Anwar Sadat untuk melakukan penelitian terhadap jasadnya Fir'aun. Ternyata beliau ini aktivis atau peneliti dari teks-teks keagamaan dipadukan dengan pengetahuan atau sains yang modern. Beliau banyak menemukan fakta menarik di balik penelitiannya. Ternyata beliau meneliti teks Al-Quran, ayat Al-Quran di surat Yunus itu, bahwa yang dimaksud dari yang diteliti ini, Ramses II ini, itu adalah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah sejak pada zamannya Nabi Musa. Beliau menemukan ayat di dalam Al-Quran, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun itu mau tenggelam, dia baru menyatakan dia mau beriman sebagaimana imannya Bani Israel dan dia termasuk golongan orang-orang yang berpasrah diri. Sampai pada kesimpulannya, al-yauma nunajjika bibadanika liman khalfaka ayah. Pada hari itu, pada waktu tenggelamnya Fir'aun itu diawetkan, tidak hancur. Semua bala tentaranya hancur. Hanya Fir'aun aja yang tidak bangkit. Nunajjika bibadanika, aku selamatkan badanmu. Liman khalfaka ayah, untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan ibrah orang-orang yang datang sesudahnya. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Maurice ini, dia akhirnya mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam. Menurut berita, beliau akhirnya mu'alaf, masuk Islam. Tapi ada berita lain tetap Kristen. Ini artinya apa? Bahwa Al-Quran itu kita bisa lihat dari sudut pandang mana saja. Tergantung bagaimana kita mau untuk mengambil ibrah dan hikmah di dalamnya. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita wujudkan bahwa kita ini adalah pecinta Al-Quran. Kita baca terlebih dahulu surat At-Tin ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin
wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah sahabat Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita istiqomah membaca Al-Qur'an, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua orang yang dirindukan oleh surga yaitu hafidil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan dusta, menjaga lisannya dari perkataan kotor, menyakiti orang lain, ghibah, fitnah, bullying. Ya, ini terutama bullying. Kenapa bullying? Karena selaras dengan pendidikan di Indonesia ini sedang memprogramkan sekolah yang ramah dan nyaman terhadap anak. Stop bullying. Ada 4 bullying. Yang pertama ada verbal bullying, yaitu agresif, tindakan agresif menyakiti seorang dengan perkataan. Yang kedua ada physical bullying. Bagaimana menyakiti orang dengan mendorong, dengan memukul, menendang, dan lain sebagainya. Ada juga cyberbullying, yaitu tindakan agresif di dalam HP, ya, membuli, mengirim foto yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah social bullying. Termasuk social bullying ini sangat dilarang. Karena apa? Karena termasuk dari social bullying ini merendahkan orang lain di depan umum, kemudian marahi orang lain di depan umum, memarahi anak di depan umum, guru memarahi anak di depan umum, orang tua juga semacam itu. Ini sangat dilarang oleh pemerintah dan juga agama. Oleh karenanya kita sebagai pendidik, ya, itu harus bersikap santun. Nabi sudah mencontohkan bagaimana pentingnya berbicara ini bisa menyelamatkan diri seorang itu dari siksa api neraka. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Dalam ajaran Islam itu sudah kita ketahui, paling tidak kita hari ini akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah qaulan karimah. Qaulan karimah ini perkataan yang mulia. Ini lebih ditujukan kepada kedua orang tua. Kita dilarang untuk mengatakan kepada orang tua ah. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi membentak, apalagi membangkang. Ini termasuk sifat yang durhaka terhadap orang tua. Maka wakullahuma qaulan karima, maka berkatalah kepada keduanya itu dengan perkataan yang mulia, perkataan yang santun, tidak menyinggung, tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Termasuk bagian dari qaulan karima adalah bila seorang anak yang selalu mendoakan setiap kali setelah sholat fardu. Bagaimana doanya anak-anak? Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua ada yang namanya qaulan sakilah, perkataan yang lurus, perkataan yang berbobot. Bagaimana maksudnya?
ketika kita mengajak orang lain terlebih dahulu, kita harus melakukan terlebih dahulu. Misalnya bagaimana seorang dokter mau menasehati, seorang dokter anak mau menasehati pasien anak yang sakit gigi karena sering makan permen. Maka seorang dokter ini tidak memberikan apa-apa kepada pasien itu. Nah, dia hanya menyuruh pasiennya untuk 2 minggu datang kembali. Maka ketika datang kembali ini anak-anak, maka sebelumnya selama 2 minggu itu dokter ini mulai berhenti dengan kebiasaannya yaitu makan permen. Lalu setelah 2 minggu dia datang baru menasehati anak ini untuk mengurangi makan permen. Nah, ini bukti bahwa sebelum menasihati seorang dokter ini, dia harus melakukan. Contoh lagi, bagaimana mungkin orang tua menasihati anak-anak atau menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat, sementara dirinya tidak melaksanakan sholat. Begitupun guru, begitupun semuanya. Terlebih dahulu harus melaksanakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah bila ia mampu mengatakan tapi tidak mampu mengerjakan. Sahabat al-muttaqin yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada namanya qaulan ma'rufah, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang santun, perkataan yang tidak menyakiti hati orang lain. Nah, ini semuanya anak-anak termasuk ajaran dari Al-Quran, ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau lebih baik diam. Yang ketiga, sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Sebagaimana dalam kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Mukasyafatul Qulub, diterangkan bagaimana dialognya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, amalan apa yang Engkau sukai dari diri saya? Apakah amalan sholat saya?" Kata Allah, "Bukan. Sholatmu itu untuk dirimu sendiri, karena sholatmu hanya berfungsi sebagai tanha anil fahsya wal munkar, pencegah dari perbuatan keji dan munkar." Ya Allah, apakah puasaku? Bukan. Karena puasamu untuk dirimu sendiri. Puasamu hanya menahan diri dari syahwat, menahan diri dari hawa nafsumu. Apakah zikirku ya Allah? Bukan. Zikirmu hanya untukmu sendiri. Zikirmu hanya berfungsi supaya kamu menjadi jiwanya tentram dan tenang. Lalu Nabi Musa berusaha untuk bertanya kepada Allah, lantas apa ya Allah yang Engkau sukai dari amalanku ini? Lalu Allah menjawab, sedekahmu. Karena ketika engkau memberikan makan terhadap orang miskin, orang fakir, maka engkau telah meringankan beban dari kesedihan mereka. Maka ketika itu aku ada di sampingmu. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada syarat bagaimana kita untuk memberi, bersedekah kepada orang fakir, bersedekah kepada menyantuni anak yatim. Dalam Al-Quran itu, dulu para sahabat mempunyai tradisi memberikan
istiqomah memberikan sedekah kepada orang fakir dan miskin. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan makan itu kepada orang miskin hanya berharap ridho dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharap balasan, imbalan, pujian dan ucapan terima kasih dari orang lain. Dan yang kedua adalah memberi tanpa menyakiti. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'u adha. Jadi menolak, mohon minta maaf, perkataan yang baik itu lebih dicintai Allah daripada memberi dengan cara menyakiti. Termasuk ketika kita ngurundel, ya. Ya, ketika kita tidak ikhlas memberi setiap hari, kok masih muda kok mengemis. Nah, ini lebih baik kita tidak memberi daripada memberi tetapi kita menyakiti hati mereka. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa memberikan makan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan ini termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, siapa itu yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang istiqomah berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang lalu, asalkan dilaksanakan dengan ihtisaban, dengan penuh introspeksi diri, dengan penuh mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah, dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Ya, jika ada orang yang membuli kita, jika ada orang yang menyakiti kita baik dengan perkataan maupun perbuatan, maka Nabi Muhammad sudah mengajarkan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Sahabat al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Ustadz Qasim sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ustadz Qasim mendoakan anak-anak semuanya mudah-mudahan menjadi generasi yang solih solihah, generasi yang tangguh, generasi yang kuat, yang kompeten, dan insya Allah menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.